Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mutiara Nur Fatima Apriliani. Di sini saya akan membahas tentang return dan risiko aktiva tunggal. Return adalah pengambilan atas investasi yang diharapkan oleh perusahaan atau investor. Sedangkan risiko adalah probabilitas terjadinya penyimpanan atas tingkat pengambilan investasi yang diharapkan, yang diukur dengan teknik-teknik statistika. Risiko berhubungan erat dengan probabilitas atau peluang karena menganalisa atau memprediksi dengan tepat suatu kejadian di masa depan tidak mungkin. Return dan resiko harus dipertimbangkan dengan matang agar kinerja keuangan perusahaan tidak terganggu dan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham tercapai. Return dan resiko adalah ibarat dua sisi mata uang logam. Setiap tingkat return akan memiliki tingkat resiko yang berbeda-beda. Seorang investor harus mempertimbangkan tingkat return yang diinginkan dengan tingkat risiko yang akan muncul atas keputusan investasi yang dilakukannya. Pemahaman akan trade-off antara return dan risiko sangat penting demi menghindarkan dari kerugian yang besar, dan tidak perlu risiko tidak bisa dihilangkan tetapi bisa ditekankan semaksimal mungkin. Seorang investor sangat menyukai return tetapi tidak menyukai resiko, oleh karena itu resiko perlu dikelola dengan baik. Perusahaan memiliki tujuan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik atau owner atau para pemegang saham atau shareholders. Untuk memaksimalkan kekayaan, maka perusahaan harus meminimalkan biaya atau cost dan meminimalkan risiko atau risk. Pendekatan yang dilakukan tiap perusahaan dalam mengelola risiko akan berbeda-beda karena tergantung beberapa hal tersebut. Yang pertama ada tujuan perusahaan, kedua pendekatan dewan direksi dan manajemen terhadap risiko, ketiga ada objek yang dihasilkan perusahaan, dan yang keempat budaya kerja perusahaan. Selanjutnya ada definisi return dan perhitungannya. Return menurut Van Horner dan Wojciechowski dalam 2008 adalah seluruh pembayaran kas atau cash dari surat berharga atau investasi atas kepemilikan atau ownership dan perubahan harga pasar atau market value. Pada bab ini, istilah investasi, aset, dan aktiva akan merujuk pada konsep atau hal yang sama, sehingga sepanjang bab ini ketiga istilah tersebut akan sering digunakan. Konsep return dapat dijelaskan secara sederhana, yaitu jika Anda memiliki suatu barang seharga 100.000, lalu seminggu kemudian Anda menjual barang tersebut dengan harga 150.000, maka Anda akan menerima pengambilan atau return sebesar 50.000. Cara perhitungannya yaitu return sama dengan 150.000 rupiah dikurangi 100.000 rupiah sama dengan 50.000 rupiah. Ada dua komponen return. Yang pertama ada yield, adalah komponen dalam investasi berupa arus kas yang dibayarkan secara periodik yang besarnya telah diketahui sebelumnya. Menurut Jogianto 2014 adalah suatu persentase penerimaan kas periodik terhadap harga investasi atau periode tertentu. Capital gain atau loss. Capital gain atau loss adalah selisih dari nilai harga investasi saat ini relatif terhadap nilai atau harga investasi pada periode sebelumnya. Di sini ada dua jenis return. Yang pertama, realized return atau return yang
terealisasi adalah return yang telah terjadi dan berhasil diraih. Konsep realized return seringkali digunakan secara bebas untuk merujuk pada konsep expected return. Bagi sebagian pihak menyatakan bahwa realized return dan expected return adalah hal yang sama, sedangkan pihak lain menyatakan keduanya adalah hal yang berbeda. Dari asal kata kedua istilah sebenarnya mengacu pada hal yang sama sekali berbeda, bermakna sesuatu yang telah terjadi, sedangkan expected adalah suatu yang diharapkan akan terjadi. Realized return sering juga disebut actual return atau real return, di mana nilainya dihitung berdasarkan data historis atau data yang sudah lampau. Nah, yang kedua ada expected return atau return yang diharapkan, expected return, dan return yang diharapkan atau return expectation adalah suatu tingkat return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor atau investasi yang dilakukannya dengan menghitungkan faktor risiko dengan menggunakan probabilitas. Expected return dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada expected return berdasarkan probabilitas investor akan membuat perhitungan atas tingkat return yang diharapkannya atas sebuah investasi dengan menggunakan kemungkinan atau distribusi probabilitas kejadian dan secara sistematis. Yang kedua ada expected return berdasarkan data return atau lampau. Pada metode ini, nilai return di masa depan dihitung berdasarkan data-data return yang telah lalu. Metode ini digunakan karena menghitung nilai return di masa depan menggunakan probabilitas sulit dan tidak akurat. Selanjutnya, ada 3 metode menghitung expected return menggunakan data lampau. Yang pertama, metode rata-rata atau mean method. Metode rata-rata mengasumsikan bahwa expect return adalah sama dengan nilai rata-rata return yang telah lampau. Metode ini mengabaikan jika ada pertumbuhan dari return selama periode lalu. Yang kedua, ada metode trend atau trend method. Metode trend digunakan ketika investor ingin memasukkan pertumbuhan return, di mana pertumbuhan return adalah dilacak dari tren di masa lampau. Selanjutnya, yang ketiga, metode acak atau random walk method. Metode acak mengasumsikan bahwa distribusi data return bersifat acak atau random, sehingga seorang investor akan sulit untuk menangkap pola dari return atas investasinya. Tidak ada pola yang dapat ditangkap, maka nilai return di masa depan akan sulit diprediksi. Metode ini mengasumsikan bahwa return terakhir akan berulang lagi di masa depan. Bukti Mirau dan Bernes 2003 melakukan penelitian yang ekstensif untuk memberikan penjelasan mengenai return lebih komprehensif. Big Time dan Bernes 2003 setidaknya mengidentifikasi 25 jenis return. Hal ini dilakukan karena return terkadang memunculkan kerancuan dan kebingungan dalam konteks yang berbeda. Oleh sebab itu, setiap konteks akan membutuhkan konsep return yang berbeda. Keseluruhan jenis return tersebut dapat dilihat pada gambar. Di sini saya memperlihatkan keseluruhan jenis return tersebut dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada definisi resiko dan penilaiannya. Definisi resiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam seringkali disebut KBBI adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko bisa dimaknai sebagai kemungkinan sesuatu yang tidak menyenangkan, merugikan, atau berbahaya akan terjadi. Contohnya,
Mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk akan meningkatkan resiko terjadinya kecelakaan. Sehingga mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan mabuk dapat dikategorikan tindakan beresiko. Jika Anda berinvestasi pada instrumen keuangan dengan janji tingkat pengembalian yang tinggi melebihi tingkat pengembalian pasar, maka investasi Anda dapat dilakukan beresiko. Pada bab ini, saya hanya akan membahas stand-alone risk atau risiko yang dapat terjadi pada saat seseorang investor hanya memiliki satu aset atau aktiva saja. Risiko atau atas sesuatu investasi dapat ditimbulkan oleh berbagai macam faktor, yaitu risiko atas nilai tukar terjadi karena ada perubahan nilai tukar valuta asing sehingga tidak sesuai dengan harapan awal. Contoh, seorang investor ingin menanamkan modalnya dalam investasi yang mengharuskan ia menularkan modalnya dari rupiah menjadi US dollar. Lalu tiba-tiba misalnya karena faktor politik rupiah melemah, maka investor harus mengeluarkan modal rupiah lebih banyak untuk mendapatkan investasi yang diinginkan ketimbang ketika nilai rupiah normal. Selanjutnya, risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi karena suatu perusahaan atau individu tidak dapat memenuhi segala kewajiban keuangannya dalam jangka pendek. Risiko likuiditas terjadi karena perusahaan atau individu tidak mampu mengubah aset atau aktiva menjadi uang atau setaranya yang bersifat lebih likuid. Selanjutnya ada risiko pasar, terjadi karena perubahan perilaku atau sentimen pasar. Beberapa penyebab perubahan perilaku sentimen pasar adalah resesi ekonomi, ketidakstabilan politik, faktor keamanan, kerusuhan, dan sebagainya. Jika pasar sedang bergairah atau bullish, maka harga saham biasanya akan meningkat, dan sebaliknya jika pasar sedang lesu atau bearish, maka harga saham cenderung akan turun. Selanjutnya ada risiko inflasi atau sering juga disebut risiko daya beli, adalah risiko yang terjadi manakala inflasi bergerak naik sehingga investor biasanya menuntut tambahan premium untuk mengkompensasi penurunan daya beli. Selanjutnya ada risiko suku bunga, adalah risiko yang timbul sebagai akibat adanya perubahan tingkat suku bunga sehingga mempengaruhi pendapatan atau return dari investasi. Selanjutnya, risiko bisnis adalah risiko yang timbul dalam operasional perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan memperoleh laba sehingga pada akhirnya mengurangi dividen dan bunga yang dibayarkan oleh perusahaan. Selanjutnya, risiko karena faktor negara atau countries risk atau kadang disebut juga risiko politik, adalah risiko yang diakibatkan kondisi politik dalam negara, suatu negara yang biasanya terkait perubahan undang-undang atau aturan hukum sehingga timbul ketidakpastian dalam berinvestasi atau melakukan bisnis. Selanjutnya ada koefisien variasi. Analisis investasi dilakukan dengan cara mempertimbangkan dua faktor secara bersama-sama, yaitu faktor expected return dan faktor risiko atau investasi. Untuk menganalisa kedua faktor tersebut digunakanlah koefisien variasi. Rumus dari koefisien variasi adalah sebagai berikut, yaitu CP sama dengan risiko dibagi expected return. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di sesi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.